Perkenalkan, nama saya Amanda Maharani, saya berasal dari kelas 12-2. Di sini saya akan mengulas buku yang berjudul Khairul Tanjung Si Anak Singkong. Buku ini disusun oleh Jaja Gunawan Dileja melalui penerbit Kompas pada tahun 2012. Buku ini menceritakan kisah hidup seorang Khairul Tanjung dari masa kecilnya hingga sukses seperti sekarang. Buku ini menceritakan kehidupan Khairul Tanjung, yaitu seorang anak terlahir dari keluarga menengah ke bawah yang kini sukses menjadi seorang wirausaha. Buku ini dimulai dengan cerita awal Khairul kuliah di FKG UI. Khairul harus mencari sendiri uang agar bisa membayar kebutuhan kuliahnya, yang dia awali dengan membuka usaha bisnis fotokopi di kampusnya. Lalu dia juga berbisnis alat-alat kedokteran gigi untuk memenuhi kebutuhan rekan-rekannya. Sembari menjalankan bisnis di kampus, Khairul juga aktif dalam urusan gerakan kemahasiswaan. Dia pernah dipercaya sebagai ketua ex officio Dewan Mahasiswa UI. Lalu pada 1984 dia terpilih menjadi koordinator mahasiswa Jakarta. Pada tahun yang sama ia juga terpilih sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional. Setelah kuliah, Khairul pernah mendirikan PT Pariarti Sidutama yang memproduksi sepatu anak kecil untuk diekspor. Kemampuannya membangun networking dan sebagai pengusaha membuat bisnisnya semakin berkembang. Di bidang keuangan, dia juga mendirikan bank yang bernama Bank Mega. Bab 1 yaitu kain halus ibu sebagai biaya kuliah. Bab ini menceritakan kisah Khairul Tanjung ketika akan masuk ke perguruan tinggi. Selepas SMA, Khairul Tanjung melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Di tengah kesulitan ekonomi, orang tuanya tetap berusaha keras dalam mengupayakan pendidikan formal bagi anak-anaknya. Biaya kuliah pertamanya berasal dari hasil menggadaikan kain balus ibunya. Inilah yang menjadi awal pemicu tekad Khairul untuk tidak lagi meminta uang orang tuanya dan membiayai semua keperluan kuliahnya. Bab 2 yaitu 15.000 pertama dalam hidupku. Bab ini menceritakan tentang bisnis pertama Khairul Tanjung di kampus. Praktikum FKG UI mengharuskan mahasiswanya untuk memiliki buku asisten praktikum yang dikeluarkan oleh dosen. Dia sendiri memfotokopi buku tersebut di percetakan milik keluarga teman SMP-nya dan mendapatkan harga yang jauh lebih murah daripada di fotokopi sekitar kampus. Dia memanfaatkan peluang ini untuk membuka bisnis fotokopi. Bab 3 yaitu juragan fotokopi di kampus. Bab ini menceritakan bisnis fotokopi Khairul Tanjung di kampus. Kabar mengenai harga fotokopi Khairul Tanjung yang jauh lebih murah daripada di toko-toko sekitar kampus pun meluas. Bab 4 yaitu berjualan alat kedokteran di kampus. Bab ini dijelaskan awal mula Khairul memulai bisnis berjualan alat kedokteran di kampus. Kemudian pada bab selanjutnya yaitu pada bab 5 yaitu karena sang jenderal akhirnya dua teman lulus kewiraan. Pada bab ini diceritakan saat Khairul membantu kedua temannya memperjuangkan nilai mereka ke dosen yang bersangkutan agar dapat lulus mata kuliah kewiraan. Pada bab ini dapat dilihat bagaimana usaha Khairul dalam melakukan diplomasi. Bab 6 yaitu mahasiswa teladan aktivis sekaligus pebisnis. Pada bab ini menceritakan aktivitas yang dijalankan Khairul saat kuliah. Khairul dipilih sebagai Ketua Mahasiswa FKG Angkatan 1981 dan sekaligus menjabat sebagai Ketua ex officio Dewan Mahasiswa UI. Dari situ tahun 1984 ia kemudian dipilih sebagai Koordinator Mahasiswa Jakarta. Di tahun yang sama ia pun terpilih sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional. Ia juga mempelopori adanya kegiatan sosial di daerah oleh kampusnya. Bab 7 yaitu pengenalan thalassemia kepada masyarakat Indonesia. Pada bab ini menceritakan perjuangan Khairul Tanjung dalam mengenalkan penyakit thalassemia kepada masyarakat Indonesia. Dengan mengadakan seminar tentang thalassemia, selanjutnya ia juga mengadakan malam dana untuk penderita thalassemia. Kemudian pada bab selanjutnya yaitu bab 8, kegagalan utama saat usaha di luar kampus. Pada bab ini menceritakan kegagalan pertama yang dialami Khairul saat memulai usaha formal di luar kampus. Di sini ia sadar bahwa usaha di luar kampus sama sekali tidak sama dengan di dalam kampus. Bab selanjutnya yaitu bab 9, peran pendidikan dimulai dari dalam keluarga. Menghadapi kegagalan pertama bangkrutnya usaha formal di luar kampus, tidak sama sekali membuat Khairul takut untuk berbisnis. Lagi-lagi ia masih memiliki semangat, kegigihan, kedisiplinan, dan tanggung jawab untuk meneruskan usaha yang gagal tersebut. Pada bab selanjutnya yaitu bab 10, menanti ayah kembali untuk zakat fitrah. Dalam bab ini menceritakan Khairul yang menunggu bapaknya pulang demi membayar zakat fitrah. Kemudian pada bab selanjutnya yaitu pada bab 11 yaitu sekolah di SMP Vanlit dan pertemanan. Dalam bab ini menceritakan pengalaman Khairul saat masih sekolah di SMP Vanlit. Setelah menyelesaikan SD di Vanlit, Khairul melanjutkan ke SMP yang sama. Selama di SMP, Khairul ikut terlibat kegiatan-kegiatan yang diadakan seperti pramuka dan teater.
Kemudian di bab 12, belajar teater dari Mas Yandaryono. Sejak SMP, Hoirul menemukan ketertarikan pada seni drama. Karena itu, kemudian kehidupan Hoirul Tanjung, ia belajar soal teater hingga SMA kelas 2 kepada Mas Yan, sehingga setelah mengikuti teater, ia mendapat banyak pelajaran seperti fokus, konsentrasi membangun suara dan karakter, keseimbangan emosi, dan lain-lain. Bab 13 yaitu hampir ditangkap Laksus karena mengamen. Dalam bab ini menceritakan pengalaman Hoirul saat mengamen di jalanan ibu kota. Sebagai latihan dari teater, saat mengamen, Hoirul pernah hampir ditangkap oleh Laksus karena dikira meresahkan masyarakat, tetapi Hoirul mengatakan niat dan tujuannya mengamen untuk membantu masyarakat kurang mampu sehingga ia dan teman-temannya tidak jadi untuk ditangkap. 14 yaitu terima kasih teman-teman teater. Pada bab ini Hoirul belajar teater sejak SMP hingga pertengahan kelas 2. SMA, pelajaran semasa teater merupakan salah satu proses pendidikan yang benar-benar Hoirul pegang kemampuan mengontrol diri dan meminimalkan publikasi diri. Bab 15 yaitu Shanghai dari tambang plastik. Saat itu di SMA Hoirul dan teman-temannya mendapat tugas penelitian dan mewajibkan untuk membeli tambang. Hoirul dan satu temannya pergi ke toko bangunan untuk membeli tambang, tetapi seberang toko terdapat penjual es Shanghai dan mereka pun ingin membelinya tetapi tidak memiliki uang. Tanpa pikir panjang, Hoirul langsung menyuruh temannya untuk menawar harga tambangnya supaya uangnya sisa dan dapat digunakan untuk membeli es Shanghai. Bab 16 yaitu tanpa alma mater kita tak seperti ini. Pada bab ini menceritakan tentang Hoirul yang saat itu menjadi ketua IK SMA Budi Utomo, mengadakan reuni dan melakukan penggalangan dana untuk memperbaiki sekolahnya. Bab 17 yaitu menaikkan air ke ketinggian 100 meter. Saat itu, Hoirul menjadi perwakilan sekolah dalam KIR untuk melakukan kegiatan sosial guna mengaplikasikan temuan yang dibutuhkan masyarakat. Tim memutuskan Mijen di Semarang sebagai lokasi kegiatan bakti sosial. Tim penelitinya akhirnya menemukan teknologi pompa sederhana dengan daya yang kecil untuk mengalirkan sumber air dari bawah ke rumah penduduk dengan ketinggian 100 meter. Melalui kerjaya ini, Hoirul belajar tentang pembentukan sikap, karakter, kepedulian, serta soal transfer ilmu pengetahuan. Bab 18 yaitu rencana awal pabrik sepatu malah jadi pabrik sandal. Tahun 1987 adalah kali pertama Hoirul membuat PT bersama kedua orang temannya. Awalnya mereka membuat pabrik sepatu, tetapi tidak ada pesanan yang masuk dan dana pun semakin menipis. Kemudian karena melihat biji sandal yang sedang digandrungi, mereka mengubah pabrik sepatu tersebut menjadi pabrik sandal. Usahanya berjalan baik hingga akhirnya mereka memiliki 4 pabrik dan kawasan industri sendiri. Bab 19 yaitu rumah tangga paling utama dan istri pilarnya. Pada bab ini menceritakan bagaimana Hoirul bertemu dengan istrinya, menikah dan kemudian memiliki 2 orang anak. Bab 20 yaitu bagiku ibu adalah segalanya. Bab ini menceritakan tentang Hoirul yang menemani ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Bab 21 yaitu saya dapat A+, kamu dapat A+. Menjelang tahun 1989 saat sudah memiliki 2 atau 3 pabrik dan menjelang penambahan modal, berikutnya, Hoirul kembali berencana meminjam ke Bank Exim. Pabrik sepatu yang ia kelola dialihkan kepada temannya, tetapi sayang pabrik tersebut akhirnya bangkrut. Bab 22 yaitu restrukturisasi ekonomi agar tidak ada lagi man-made poverty. Semenjak diperkenalkan Azizke Mas Adi Sasono pada tahun 1994, pemahaman Hoirul mengenai sudut pandang baru kian bertambah seiring waktu dan berbanding lurus dengan frekuensi intensitas bertemu dengan dan berdiskusi pengetahuan ini kian bertambah. Bab 3 yaitu korban PHK, Cilincing, dan anak putus sekolah. Pada bab ini menceritakan perjuangan Hoirul dalam membantu korban PHK, Cilincing, dan anak putus sekolah saat krisis moneter di Asia dan di Indonesia pada tahun 1997 dengan mendirikan KKI. Para korban PHK dan anak putus sekolah diberi pelatihan keterampilan seperti budidaya lele, jahit-menjahit, dan lain-lain. Bab 24 yaitu We Care Indonesia. Pada bab ini merupakan lanjutan dari bab sebelumnya. Setelah berhasil, Hoirul berniat untuk membantu semua orang di Indonesia. Dengan sebuah program bernama We Care Indonesia, program ini bertujuan untuk mengajak seluruh orang Indonesia yang kebetulan memiliki kemampuan dan kepedulian terhadap bangsanya untuk membantu saudara-saudaranya yang tengah dalam kesulitan. Bab 25 yaitu bank sakit luar biasa parah, Bank Mega dibeli seharga Rp1. Pada bab ini menceritakan keberanian Hoirul untuk mengambil sebuah bank kecil yang tengah krisis keuangan yang bahkan memiliki hutang yang cukup besar di Bank Indonesia. Bank ini dibeli oleh Hoirul dengan harga Rp1. Bab 26 yaitu
pembenahan Bank Mega dan krisis 1998 sebagai momentum kebangkitan. Pada bab ini menceritakan pengambilan alihan bank oleh Khairul dan pembenahan bank yang dilakukan oleh Khairul pada bulan Desember 1995. Bank Mega secara resmi diambil alih oleh Khairul atas kerja keras semua karyawan. Hingga saat ini Bank Mega masih merupakan bank dengan 100% kepemilikan orang Indonesia. Bab 27 yaitu Bank Mega Syariah dan kebangkitan ekonomi umat. Bank Mega Syariah merupakan satu-satunya bank syariah yang mempekerjakan orang non-muslim untuk menjadi karyawannya. Pada waktu itu dikonversi dari Bank Tugu menjadi Bank Mega Syariah. Kemudian semua karyawan non-muslim tidak di-PHK, melainkan diberi pengertian bahwa Islam adalah tamatan lil amin. Bab 28 yaitu Piala Thomas terakhir di Indonesia. Pada bab ini menceritakan perjalanan Khairul menjadi ketua PBSI hingga memberikan Piala Thomas kepada Indonesia pada tahun 2002. Bab 29 yaitu setelah tsunami mereka tetap bersekolah. Dalam bab ini menceritakan perjuangan Khairul dalam membantu korban tsunami Aceh pada tahun 2004 dengan membangun rumah anak madani bagi anak-anak korban tsunami Aceh untuk tetap dapat menempuh pendidikan. Bab 30 yaitu sekolah unggulan gratis bagi warga miskin. Rumah anak madani yang semula dibangun untuk menampung anak-anak korban tsunami Aceh sekarang terbuka bagi siapapun yang tidak mampu membiayai anaknya melanjutkan sekolah. Bab 31 yaitu berkiprah pada peringatan 1 abad kebangkitan Indonesia. Dalam bab ini menceritakan tentang perjuangan Khairul dalam membenahi negara dalam rangka memperingati 100 hari kebangkitan nasional. Bab 32 yaitu menggagas visi Indonesia 2030. Pada bab ini menceritakan tentang gagasannya Khairul mengenai visi Indonesia 2030 yang mendapat apresiasi dari para petinggi negara dalam gagasan visi Indonesia 2030. Bab 33 yaitu menjadi wakil ulama Ketua Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia. Khairul dapat menghadiri acara tersebut. Ia mengatakan bahwa ulama bertanggung jawab atas ketidakmampuan umat Islam yang mayoritas dalam jumlah tetapi minoritas dalam penguasaan sektor ekonomi. Kemudian pada bab selanjutnya yaitu pada bab 34 transformasi dunia televisi Indonesia. Khairul memutuskan untuk merambah bisnis pertelevisian karena ia ingin Indonesia menjadi lebih baik, bukan hanya satu tahapan melainkan berkelanjutan. Ia menamakan stasiun televisinya dengan nama Trans TV. Bab 35 yaitu mengelola Trans 7 bekerja sama dengan Kompas Gramedia. Bab ini merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Di sini Khairul membeli 55% saham dari TV7 milik Kompas Gramedia setelah memiliki 55% saham TV7 berganti nama menjadi Trans 7. Bab 36 yaitu Carrefour kini dimiliki oleh orang Indonesia. Pada tanggal 16 April 2010, Carrefour Indonesia menjadi milik orang Indonesia. Carrefour merupakan perusahaan retail terbesar di Indonesia. Bab 37 yaitu mengawinkan bisnis dan idealisme. Bab ini menceritakan perjuangan Khairul Tanjung dalam mengawinkan bisnis dan idealisme. Pada masa era baru, era tersebut adalah kolusi pemerintah dengan pengusaha. Adalah sebuah kolusi untuk membuat ekonomi Indonesia lebih maju dan sebuah kolusi untuk menghadirkan kesejahteraan ke tengah masyarakat nyata. Bab 38 sinergi atau mati. Banyak yang merasa bahwa usaha yang tengah Khairul jalankan berkesan masuk ke semua sektor dan bermaksud membangun konglomerasi, padahal kelompok usaha mereka sangat fokus pada consumer business. Bab 39 yaitu dari para grup ke CT Corp. Dalam bab ini menceritakan tentang keberanian Khairul untuk mengganti nama perusahaannya dengan namanya sendiri setelah 30 tahun menggunakan nama para grup. Pada tahun 2012 resmi berganti nama menjadi CT Corp. Kata CT diambil dari namanya sendiri, sedangkan Corp berasal dari kata corporation. Bab 40 yaitu saya sekarang adalah akumulasi dari masa lalu. Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikkan telapak tangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan. Hal itu juga harus dibarengi dengan sikap pantang menyerah dan tidak cepat putus asa. Semua cita-cita dan ambisi hanya bisa direngkuh apabila kita mampu dan mau terus belajar berbagai hal dimanapun dan kepada siapapun. Dan bagi saya buku ini sangat bagus dan sangat cocok bagi Anda yang ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses. Sebaiknya buku ini lebih banyak lagi dipasarkan supaya banyak orang yang termotivasi untuk menjadi wirausaha dan bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Sekian pengulasan buku Khairul Tanjung menurut versi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.